Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ballagha ar-risalata wa addal amanata wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha wa la yazighu anha illa wa huwa halikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udza billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin, para sesepuh, para alim ulama, bapak ibu, kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur di pagi hari yang berbahagia ini Allah kembali pertemukan kita. Allah kembali pertemukan kita di tempat yang mulia ini setelah mungkin sekian lama Bapak Ibu sekalian kami tidak bisa bersua bertemu dengan para jamaah sekalian, khususipun jamaah Masjid Sedayu menika. Pripun kabaripun Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat sedanten? Bahagia napa mboten hari ini? Bahagia. Napa tandhanipun bahwa panjenengan bahagia? Apa tanda kebahagiaan itu? Disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi menika setunggaling ulama saking madhab Maliki. Beliau terkenal dengan ulama usul fikih dan juga ulama ahli Quran yang mengarang kitab yang cukup terkenal yaitu Muwafaqat. Imam Asy-Syatibi menika nate ngendikan Bapak Ibu, bilih tandanipun tiang bahagia niku ada 6 nggih. Min alamati sa'adah, tanda kebahagiaan tiang menika wonten 6. Kirangan niki mengke apakah ada salah satunya yang ada pada kita nggih. Insyaallah kalau ada tanda ke-6 menika kita ini termasuk tiang-tiang yang bahagia. Tapi kalau kemudian ternyata kita tidak memiliki
enam sifat menika nggih berarti bahagia jenengan niku tasih dipertanyakan kan nggih. Napa keenam sifat menika ingkang sepindah nggih menika taisirut taati alaihi. Nggih. Napa Bu? Taisirut taah. Napa artosipun? Napa Bu? Mboten gadah utang. Sanes nggih. Taisirut ta'ah niku artosipun Allah mudahkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Lah menika taisir, kemudahan di dalam melakukan ketaatan-ketaatan. Niku tanda pertama yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi bahwa tiang menika sedang bahagia. Terus tanda pertama itu mudah melakukan ketaatan. Oh berarti tiang niko bahagia Pak. Maka insya Allah dengan hadirnya rawuhnya panjenengan di dalam pengaosan ahad pagi meniko, berarti panjenengan sudah dimudahkan untuk melakukan salah satu ketaatan. Tolabul ilmi. Berarti insya Allah Bapak Ibu saestu bahagia. Ya, nek mboten bahagia mboten tindak pengaosan Bu. Nggih. Nek mboten bahagia mboten tindak pengaosan. Niku ingkang sepindhah. Nggih dados napa? Taisirut ta'ah alaihi. Tiang bahagia niku mesti digampilke, nggih dimudahkan di dalam melakukan ketaatan-ketaatan. Pengaosan gampil. Salat berjamaah ke masjid nggih gampil. Nggih. Luar biasa warga Ndayu terutama nika semangatipun dalam thalabul ilmi memang luar biasa. Bahkan dulu ketika kita masih ada pengawasan nggih bahas Pak tafsir Masya Allah berapa tahun yang lalu Pak nggih. Pangapunten saestu ketika tidak bisa kami lanjutkan nih, karena satu dua hal. Niku Masya Allah bapak-bapak niku semangat. Kulo kinten niku nek pun Jawa nggih gremis ngoten niku mboten mangkat. Lah kok tibake sami do rawuh ngoten. Itu luar biasa. Sik padahal saking tebih mantolan pun pokoknya namung udan niku mboten menjadi penghalang bagi warga Ndayu niki untuk thalabul ilmi. Pemeneh boten Jawa itu luar biasa. Insya Allah ini menjadi pertanda kita termasuk tiang yang bahagia. Hati kita itu mudah dalam melakukan ketaatan. Begitupun hadirnya panjenengan di majelis ilmu juga menjadi tanda Allah memberikan kita hidayah. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Nggih menika tiang-tiang ingkang napa yastami'unal qaul seneng anggenipun napa ngrungokke ceramah. Nggih. Alladzina yastami'unal qaul nggih menika tiang-tiang ingkang remen seneng anggenipun tumut pengaosan, anggenipun midhangetaken ceramah. Fayattabi'una ahsanah. Kemudian orang itu tidak sekedar mendengarkan kajian, tetapi kemudian fayattabi'una ahsanah, dia melaksanakan hal-hal yang baik, ilmu-ilmu yang didapatkan. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dados tiang ingkang remen pengaosan dan mengamalkan ilmu itu cirinipun tiang mendapatkan hidayah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku ingkang sepindah nggih taisirut ta'ah alaih. Nomor kalih napa Bapak Ibu sekalian? Min alamatis sa'adah, di antara tanda kebahagiaan tiang niku bahagia boten. Yang kedua adalah wa muwafaqatus sunnati fi af'alihi. Tatkala amal-amalipun, amal ibadahipun itu
muwafaqah sesuai kalih tuntunan sunnah. Lah menika nggih, sesuai kalih tuntunan sunnah, sesuai kalih tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Bapak Ibu, ibadah kita panjenengan sampun sesuai napa mboten, Bu? Sampun sesuai kalih sunnah napa mboten? Insya Allah. Kula yakin jamaah pengaosan Ahad Pagindayu insya Allah sampun sesuai kalih tuntunan sunnah. Lah menika tanda bahagia yang kedua. Nggih. Dados ketika amal-amal kita niku saged sesuai, saged napa sami kalih napa ingkang dipun contohkan oleh baginda Rasul, nggih, maka itu adalah satu tanda kebahagiaan. Nggih. Karena napa? Kalau amal-amalan sing jane kathah tapi kok mboten sesuai kalih tuntunan sunnah, lah niku menjadi amal-amal ingkang sia-sia. Nggih, menjadi amal-amal ingkang sia-sia, pun kesel-kesel, pun capek-capek, nggih, ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor 3, lah menika tanda bahagia yang ketiga. Nggih menika Imam Asy-Syatibi menyebutkan wa suhbatuhu li ahli sholahi. Napa Pak? Nah, niki mboten enten papan tulis soalnya. Nah, enten papan tulis kalau tulis nggih. Wa suhbatuhu li ahli sholahi. Selalu berteman. Nggih. Kalih sinten? Berteman kalih ahli sholah, orang-orang baik. Menika koncone circle. Lah niki bahasa tiyang enem napa? Circle. Circle niku napa, Bu? Nggih, pertemanannya itu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Nah niku nggih. Alhamdulillah. Ibu, teman-teman kita, teman panjenengan baik napa mboten, Bu? Baik. Maka ini menjadi tanda bahagia. Orang kalau temannya baik, insya Allah hidupnya akan bahagia. Nek susah nggih ditolong, nek lagi seneng nggih ditumut seneng ngoten rencangipun nggih. Teman itu kalau ada temannya yang senang, maka ikut senang. Tidak ada hasad, tidak ada anyel. Boten kok seorang salipun malah ketika kemudian melihat temannya mendapat nikmat, senang, dia malah susah. Tapi giliran temannya mendapat musibah, dia malah bahagia. Niku berarti ciri ini pun tiang munafik. Insya Allah, maka ketika kita memiliki teman-teman yang baik, Bapak Ibu, teman yang selalu mengingatkan kita, monggo Bu, yo tahajud bareng, di grup-grup WA kita, monggo tindak pengaosan, ayo tilik tetangga kita yang sakit Bu Fulan misalkan. Teman yang selalu mengingatkan kita berbuat baik, mengingatkan kita akhirat. Makanya para salaf niku sampai mengatakan, terkadang teman itu lebih penting bagi kita daripada keluarga. Karena teman itu seringkali mengingatkan kita dengan kebaikan akhirat, adapun keluarga kadang justru mengingatkan kita tentang dunia. Lah menika nggih, suhbatuhu li ahli sholah. Ketika panjenengan kita semuanya di sekeliling kita dikelilingi teman-teman kita adalah orang-orang yang baik, maka itu insya Allah tanda kebahagiaan. Ingkang nomor sekawan, nggih. Nomor sekawan napa? Wa husnu akhlaqihi ma'a ikhwanihi. Ketika panjenengan memiliki akhlak yang baik kepada orang lain. Kalau kita punya akhlak yang baik, kita tidak pernah menyakiti orang lain,
kita dikenal sebagai orang yang suka menolong, orang yang akhlaknya baik, maka itu juga menjadi tanda bahagia. Yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, wa badlu ma'rufihi lil khalqi. Dan ketika seseorang itu mampu melakukan hal-hal yang ma'ruf, kebaikan-kebaikan kepada semua makhluk, kepada semua makhluk, bahkan tidak hanya kepada manusia. Karena orang mukmin, tanda nipun orang bahagia tidak hanya berbuat baik kepada manusia yang lain, bahkan dia juga melakukan kebaikan untuk semua makhluk, untuk tanaman-tanaman, untuk hewan-hewan, dia pun juga memberikan kebaikannya. Kemudian yang ke-6 yaitu ihtimamuhu lil muslimin. Lah niki Bapak Ibu, ternyata Imam Asy-Syatibi menyebutkan tiang sing bahagia niku ingkang memberi perhatian kepada kaum muslimin yang lain. Tiang ingkang peduli, tiang ingkang seneng membantu saudara-saudara kaum muslimin yang lain. Itu tandanipun tiang ingkang bahagia. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini ada aksi bela Palestina pagi ini juga di Solo, di Masjid Agung Surakarta bersama dengan sinten Ustadz Abdul Somad. Ini yang ibu-ibu ada yang bahkan sudah berangkat sebelum subuh tadi ke Solo. Kemudian juga di kampung kami Pak Lurah sendiri yang memimpin menggalang donasi untuk Palestina. Terkumpul donasi berapa? Lebih dari 25 juta, alhamdulillah. Itu dari masjid-masjid. Artinya apa? Ternyata dengan kita memberi, dengan kita membantu orang lain, itu akan menjadikan hati kita ini bahagia. Ada satu kebahagiaan tersendiri manakala kita itu mampu untuk membantu saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun itu. Apalagi hari ini berbagai bencana musibah juga terjadi di negeri kita. Monggo lewat Lajismu, biasanya pun ada teman-teman Lajismu di sini. Kita sisihkan sebagian rezeki kita, monggo lewat Lajismu. Bencana Semeru, bencana di Sumbar, Pak banjir bandang yang luar biasa itu. Maka itu menjadi kesempatan kita, dan ketika kita itu mau berbagi, mau memberi, berinfak sodakoh, maka ada kebahagiaan dalam diri kita. Allah jadikan kita ini insya Allah orang yang bahagia. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada Pak orang yang senang sedekah itu susah, itu enggak ada. Orang yang senang bantu orang lain kok dirinya susah, itu enggak ada. Yang ada adalah pasti orang itu akan bahagia. Orang itu akan bahagia. Kemudian yang terakhir, wa mura'atuhu li awqatihi. Tiang ingkang bahagia itu senantiasa menjaga waktu-waktu yang diberikan oleh Allah. Mampu menjaga waktu yang diberikan oleh Allah. Waktunya tidak terbuang sia-sia, waktunya selalu produktif untuk kebaikan-kebaikan, melahirkan amal-amal, melahirkan pahala-pahala. Niku tiyang ingkang bahagia. Lah menika Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua yang hadir di sini kalebet tiang-tiang ingkang bahagia menika. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menika nembe mukadimah nika. Nembe pembikaan Karena materi kita hari ini adalah 6 perkara yang membatalkan amal. Bukan membatalkan iman tetapi yang membatalkan amal.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ambilkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ingkang dipun riwayataken saking Imam Ad-Dailami. Nggih, saking Imam Ad-Dailami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam nate ngendika, sittatu asya'in tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang bisa membatalkan amal seseorang. Nggih. Membatalkan amal seseorang. Nopo ke-6 perkara itu? Yang pertama yaitu al-istighalu bi uyubin nas. Sibuk dengan aib saudara-saudara kaum muslimin. Sibuk dengan aib orang lain. Kemudian yang kedua adalah qaswatul qalbi, yaitu hati yang keras. Hati yang keras. Kemudian yang ketiga adalah hubbud dunya, gila cinta terhadap dunia. Cinta terhadap dunia. Kemudian waqillatul haya, yang keempat adalah qillatul haya, sedikitnya rasa malu. Sedikitnya rasa malu. Kemudian yang kelima adalah watulul amal, dan panjangnya angan-angan. Panjangnya angan-angan. Wadhalimun la yantahi, dan yang terakhir adalah perbuatan dolim yang selalu dilakukan. Lah menika ke-6 perkara yang harus kita waspadai, yang harus kita hati-hati, karena bisa menyebabkan apa? Hilangnya amal seseorang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam hidup kita ini, kita semuanya sedang meniti karir, Pak. Kita itu sedang meniti karir. Karirnya napa, Bu? Ibu hari ini niti karir napa? Karir kita ini tidak napa? Tidak hanya guru, tidak menjadi pegawai kantoran, tidak. Tapi karir kita adalah karir sebagai hambanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus kita ini semuanya sama, nggih. Baik yang Pak Guru, Pak TNI, nggih, yang Pak Petani, semuanya kita ini berkarir menjadi hambanipun Allah. Karena tujuan kita ini sama kok, Pak. Kula kali jenengan diciptakan oleh Allah niku tujuanipun liya'budun, untuk beribadah. Nggih. Untuk beribadah. Maka kita semuanya sedang melakukan karir kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun berusaha untuk kemudian sebaik-baiknya melakukan pekerjaan kita. Maksudipun melakukan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan amal-amal soleh kita yang lain. Kita ingin tentunya menjadi orang hamba yang nanti selamat, baik itu di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Di sisi lain, kita itu perlu berhati-hati, Bapak Ibu. Nggih. Di dalam kita meniti karir kita sebagai hamba Allah itu, ternyata bisa jadi di tengah perjalanan kita mempersembahkan apa yang kita lakukan, amal-amal terbaik kita itu ternyata bisa rusak, bahkan menjadi sia-sia. Rugi napa mboten, Bu? Kalau amal-amal kita menjadi sia-sia niku rugi napa mboten? Rugi.
naudzubillah, kita tentu berlindung kepada Allah dari sia-sianya amal-amal kita. Maka kita pun harus berhati-hati dari keenam perkara ini. Ngoten nggih. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tadi ada 6 perkara yang bisa membatalkan ibadah-ibadah kita. Yang pertama itu sibuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Sibuk dengan aib-aib saudaranya. Maka Rasulullah SAW beliau menyampaikan, beruntunglah orang itu yang lebih sibuk dengan aibnya sendiri daripada mencari aib saudara-saudaranya. Tuba liman sagolahu aibahu an uyubin nas. Hadis riwayat Al-Bazzar. Berbahagialah orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri, ya, untuk memperbaiki kesalahannya sendiri, tidak kemudian untuk mencari tahu kesalahan-kesalahan dari saudara-saudaranya. Demikian juga dikatakan oleh Dunnun, man nadhara fi uyubin nas amiya an uyubi nafsih. Sinten kemawon ingkang sehari-harinya sibuk untuk mencari kesalahan aib-aib saudaranya, maka dia lupa dengan aib dirinya sendiri. Maka dia akan lupa dengan kesalahannya sendiri. Dan menikah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini zaman media sosial, banyak sekali berseliweran, banyak sekali. Kalau kita itu kemudian sering menggunakan media sosial, scroll itu, maka kita kalau tidak hati-hati, kita pun akan terjerumus ke dalam perbuatan ini. Banyak di sana itu kemudian dipaparkan, ya, diperlihatkan aib-aib manusia, aib-aib orang-orang. Ibu-ibu pasti sudah banyak yang paham gitu. Nopo Bu, kira-kira yang hari ini viral itu, ya. Aib-aib manusia sangat banyak, perselingkuhan. Nah, ini kok nggih. Napa melih? Nggih. Kedoliman. Nggih. Perbuatan buruk, ya, yang dilakukan oleh manusia, yang itu sesungguhnya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Tetapi di era media sosial ini kemudian semua itu dibuka, menjadi bahan bacaan, bahan perbincangan orang lain. Nah, ini sangat berbahaya jika kemudian orang-orang yang dia melakukan aib itu, yang sudah sembunyi itu, yang dia berusaha menyembunyikan, ternyata dibuka aibnya dan kita ikut menyebarkan. Maka itu naudzubillah termasuk golongan yang pertama menikah, yaitu sibuk dengan aib saudaranya. Lah monggo, Bapak Ibu, kita hati-hati di dalam menggunakan media sosial. Hati-hati di dalam mendapatkan berita-berita. Ampun gampang untuk menyebarkan berita-berita itu. Lebih baik kita pendam, lebih baik kita tahan. Tidak ada manfaatnya untuk kemudian kita nyebarkan berita-berita seperti itu, kecuali hanya karena syahwat untuk gosip saja, tentang orang lain. Maka kita tahan lisan kita tahan hati kita. Jangan ikut-ikut malah gosip, malah menyebut aib saudara-saudara kita. Lah menika Bapak Ibu sekalian, ya, di zaman ini kita dituntut untuk lebih menjaga dari perbuatan tersebut. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah hati yang keras. Hati yang keras niku yang seperti apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hati yang keras itu hati yang penuh dengan kesombongan. Hati yang tidak mau untuk menerima kebenaran. Dinasehati malah marah, dikritik nggak terima. Jadi ketika ada kebenaran yang disampaikan, itu malah tersinggung, malah kemudian menolaknya. Maka itu termasuk hati yang keras, yang ditutupi oleh kesombongan. Sombong niku nopo? Sombong niku batalul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Lah menika Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati yang keras itu juga bisa menjadikan amal-amal kita itu sia-sia. Hati menika ibarat raja. Hati menika ibarat raja. Ketika hati baik, maka insya Allah seluruh anggota tubuh kita pun akan menjadi baik. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau hati itu rusak, maka juga tubuh kita, amal-amal kita pun juga akan rusak. Maka memang yang merespon peristiwa-peristiwa yang kita jumpai itu adalah hati kita, gitu nggih. Yang merespon peristiwa-peristiwa yang kita dapati itu adalah hati kita. Maka kalau hati ini baik, maka di dalam merespon, di dalam menyikapi setiap kejadian-kejadian yang kita dapati itu pun dengan cara yang baik, gitu nggih. Misalipun kita dapat musibah, naudzubillah, ada musibah yang datang, maka kalau hati itu dia dalam kondisi hati yang baik, hati yang lembut, hati yang dekat dengan Allah, maka dia tidak mungkin kemudian mengeluh. Dia tidak mungkin kemudian mengata-ngatai ataupun bahkan menyalahkan takdir. Misalkan nggak mungkin, karena hatinya dalam keadaan baik. Dia dapat keburukan pun dia bersabar. Dia mengatakan innalillah hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah, innalillah wa inna ilaihi rojiun. Nggak pernah kemudian dia itu mengeluh, dia menyalahkan nasibnya, dia menyalahkan keadaan. Kalau dia menyalahkan, berarti hatinya sedang tidak baik. Karena memang yang merespon setiap yang datang kepada kita itu intinya pada hati kita. Lawang kita didatangi tamu niku pun nek hatine pas lagi nggak baik itu kadang nggak seneng gitu. Tapi kalau hati kita baik, ketika datang tamu ke rumah kita, maka itu adalah alhamdulillah, kemuliaan bagi saya hari ini didatangi oleh tamu ini. Itu kalau kemudian hati kita ini dalam keadaan yang lembut, bukan hati yang keras. Maka hati ini penting sekali, kita kemudian selalu menjadikannya lembut, menjadikannya dekat dengan Allah. Dan nutrisi hati kita jelas tiada lain adalah zikrullah dan tilawatil Quran. Senantiasa baca Quran, senantiasa zikir kepada Allah, insya Allah akan menjadikan hati kita itu semakin lembut. Itu yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika hati keras, hati yang sudah membeku, dipastikan anggota tubuhnya juga akan merasakan yang sama. Matanya penuh dengan kebencian, telinganya juga senang mendengar kekisruan gitu. Kemudian
kakinya, tangannya, semuanya itu digunakan dalam hal-hal yang tentunya bertentangan dengan perintah dari Allah dan Rasulullah SAW. Yang ketiga, Bapak Ibu, ciri ini pun ataupun penyebab dari hilangnya rusaknya amal. Yang ketiga adalah terlalu cinta terhadap dunia, hubbud dunia, atau dalam istilah disebutkan juga al-wahan. Wahan itu hubbud dunia. Cinta dunia, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadikan banyak sekali kerusakan gitu ya. Menjadikan banyak sekali huru-hara. Bahkan di Jakarta itu, Pak, ada seorang kakak yang tega memenjarakan adiknya. Adiknya sendiri dipenjara, ya, diperkarakan gara-gara nopo? Gara-gara adiknya ngerebut proyeknya. Kakaknya ini rebutan proyek, Bu, ceritanya. Itu sampai ada di Jakarta itu seorang kakak rela tega untuk memenjarakan adiknya sendiri. Rebutan dunia. Makanya para ulama menyampaikan kepada kita, hiduplah atau mencari rizkilah itu seperti burung. Seperti apa? Burung. Burung itu mereka keluar di pagi hari, maka sore hari sudah dalam keadaan kenyang. Menikah sudah dalam keadaan kenyang. Mereka tidak khawatir burung itu terhadap rizkinya. Jadi para ulama sampai mengatakan seharusnya manusia itu ya sak pol-pole sing golek donya ini maghrib niku penting griya ngoten lho. Kalau bisa maghrib sebelum petang itu sudah di rumah. Lah tiang Jakarta menika nggih mayoritasipun niku sebelum subuh sudah berangkat, pulangnya sudah malam hari. Terus ada bahkan banyak di antara anak-anak di Jakarta itu mereka tidak mendapati kasih sayang dari orang tuanya. Lah mangkat cik turu anake ngoten nggih. Lah ketika pulang anaknya juga sudah tidur. Itu Masya Allah. Sampai kemudian ada kisah luar biasa, kisah mengharukan gitu ya. Seorang anak di Jakarta juga, Bu, itu gak pernah ketemu bapaknya ya. Tiap hari ya, bangun tidur bapaknya sudah berangkat kerja ya. Ketika kemudian mau tidur lagi bapaknya nggih belum pulang. Itu sampai anaknya itu nggih mengumpulkan uang sakunya ya. Jumlahnya 40.000 dikumpulkan uang sakunya itu. Bu, ini tolong uang saya dikasihkan bapak. Kalau gaji bapak per jamnya itu 40.000, ini saya punya uang 40.000, saya mau dikasih waktu 1 jam saja bisa bareng sama bapak. Bu, saya itu sekali itu bisa jalan-jalan sama bapak, bisa ada waktu ngobrol sama bapak. Itu sampai seorang anak mengumpulkan uang jajannya untuk diberikan bapaknya itu supaya bisa mengganti 1 jam saja. Itu luar biasa. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang di sini, alhamdulillah, yang kita masih bisa ketemu dengan suami kita, ketemu dengan orang tua bapak kita, yang alhamdulillah di pagi hari berangkat kerja sebelum maghrib sudah bisa kembali ke rumah. Itu adalah satu kenikmatan luar biasa. Dan itulah sesungguhnya memang yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Golek rizki ki koyong burung itu loh, boten sah ngoyong-ngoyong.
Karena malam hari itu sesungguhnya jatahnya keluarga. Ngoten nggih. Ya, kemarin saya juga dikritik ngoten nggih oleh keluarga, oleh istri itu. Oh, bengi-bengi kok dadak rapat nih. Rapat iki mbok yo aja bengi gitu. Angger tiap malam kok seringnya jadwal rapat. Lah menika nggih. Ya, kecuali kalau rapatnya untuk umat ngoten nggih, misalipun rapat napa ranting nggih, napa pemuda nggih, monggo. Tapi kalau malam hari kok masih digunakan untuk rapat urusan dunia, itu sesuatu yang sebaiknya tidak kita lakukan. Karena malam hari itu jatahnya keluarga. Malam hari itu adalah jatahnya keluarga. Lah menika Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cinta dunia ya. Disebutkan oleh para ulama, cirinipun tiyang ingkang cinta dunia niku. Itu banyak sekali di sana. Terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hubbud dunya, cinta dunia itu menjadikan juga batalnya, bisa sia-sia amal-amal kita. Naudzubillah. Dan banyak orang yang kemudian cinta dunia bahkan sampai kemudian melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghalalkan harta-harta yang bukan haknya, harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Korupsi misalnya. Berapa luar biasa negara kita ini. Ya, koruptornya. Ya, korupsinya. Makanya sampai Pak Mahfud MD, Bapak Ibu sekalian, Pak Mahfud MD mengatakan, Indonesia ini andaikan tambang-tambangnya dikelola dengan benar, tambang mawon di luar pajak Pak, di luar pajak, tambang-tambang di Indonesia dikelola dengan benar, tidak ada yang dikorupsi, tidak ada yang dijual, tidak ada yang kemudian diberikan kepada asing gitu ya. Itu setiap warga Indonesia itu mendapatkan 20 juta tiap bulan boten sah kerja Pak gitu. Jadi tanpa kerja pun itu setiap warga itu bisa mendapatkan 20 juta rupiah. Kaya napa boten Bu? Sugih boten Bu? Sugih. Indonesia niku aslinipun sugih. Itu Pak Mahfud MD sampai mengatakan seperti itu. Ini kemana kekayaan negara kita ini kan ngaten nggih. Yang luar biasa ini. Lah menika kenapa sampai kemudian terjadi korupsi yang sedemikian dahsyatnya nggih? Beberapa kali ditampilkan oleh KPK nggih. Bapak Ibu melihat itu tumpukan uang niku pun satu masjid niki penuh ngoten nggih. Niku nggih duit niku Bu nggih. Niku artos danten niku Bu nggih. Yang ditampilkan oleh KPK berapa miliar, berapa triliun. Ya Allah, ya. Betapa luar biasa kayanya sebenarnya bangsa kita ini. Karena hubbud dunya, ya, karena orang sudah gila dengan dunia itulah kemudian ya, dia tidak pernah merasa cukup gitu, ya, dengan kekayaan yang dimiliki. Ya. Menika tidak pernah merasa cukup. Cinta dunia yang berlebih akan membentuk kerakusan dan ketamakan sehingga bahkan menghalalkan segala cara ya, untuk mendapatkannya, sehingga kemudian bisa merusak ya, tentunya keimanan dan juga amal-amal yang telah orang tersebut lakukan. Cinta kepada dunia yang berlebihan juga bisa merusak ibadah. Berkata Malik ibn Dinar, sungguh bila badan sakit, maka makan, minum, tidur, istirahat itu akan menjadi tidak nyaman. Demikian pula dengan hati, apabila sudah saking cinta dengan dunia ini, maka nasihat pun tidak akan nyaman didengarkan. Gitu, gitu. Orang niku nek pun cinta dunia, dengar nasihat itu nggak nyaman. Gitu. Jadi nggak ada orang yang gila dunia itu datang pengaosan Ahad pagi niku mboten enten.
Jadi insya Allah Bapak Ibu yang hadir di majelis ini pagi ini bukan termasuk orang-orang yang gila dengan dunia. Kemudian yang keempat adalah sedikitnya rasa malu. Sedikitnya rasa malu, qillatul haya. Zaman yang hari ini rasa malu itu menjadi mahal. Banyak orang malu di dunia nyata, tapi tidak malu di dunia maya. Padahal niku nggih sami mawon. Ketika kita ini menjaga diri kita, menjaga rasa malu kita di dunia nyata, maka kita pun hari ini dituntut untuk juga menjaga rasa malu di dunia maya. Zaman media sosial hari ini, anak-anak kita, ibu, putri-putrinya gadah HP napa mboten, Bu? Ibu, sampun gadah HP napa mboten? Anak-anak kita gadah. Panjenengan ngertos mboten isinipun? Mboten. Jenengan akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Kemarin saya nguji ujian masuk Pondok Imam Suwodo. Itu anak-anak SD, Pak, kelas 6, adik-adik kita. Salah satu yang diujikan, adik punya HP enggak? Dan ternyata rata-rata semuanya anak SD sudah dibelikan HP. Aduh, ya Allah, berat nih Bu. Terus kita tanya, ibu, bapak tahu tidak kira-kira anak kita dengan HP-nya itu ngapain saja? Ibunya nggak tahu, bapaknya nggak tahu. Si anak bilang apa? Saya itu main TikTok, loh, main TikTok, joget-joget. Ya kadang-kadang gitu. Anak-anak SD, main TikTok, joget-joget di TikTok, gitu. Mereka mungkin nggak, bersembunyi misalkan gitu, di kamarnya main HP sendiri. Ini berbahaya. Ketika kemudian anak itu sudah tidak ada rasa malunya di media sosial, di dunia maya, itu sama resikonya, bahkan lebih beresiko daripada hilang rasa malunya di dunia nyata. Gini apa mboten, Bu? Nggih. Karena kalau di dunia nyata niku kalau dia menampakkan sesuatu hal yang tabu, sesuatu hal yang tidak pantas, niku nggih hanya saat itu saja. Tapi kalau di media sosial, Bu, kalau sudah menampakkan aurat, menampakkan hal yang tidak pantas, niku kesimpen ngoten nggih. Dan untuk menghapus jejak di digital itu jauh lebih susah daripada di dunia nyata. Hati-hati menikah, nanti kalaupun dihapus bisa muncul sendiri. Apalagi kalau naudzubillah sampai viral, sing delok, sing nonton tiang kathah delalah anak-anak itu sedang membuka aurat-aurat mereka, naudzubillah min dzalik, menjadi dosa jariah bagi panjenengan juga, naudzubillah. Lah menika nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rasa malu nggih monggo kita tanamkan pada anak-anak kita. Isinona maluwo nggih. Isin itu tidak hanya ketika dilihat oleh manusia. Kamu main media sosial, kamu main TikTok, kamu main Instagram. Jangan mengupload sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan upload dirimu, ojo, hati-hati gitu nggih. Harus benar-benar panjenengan Bapak Ibu sekalian nasihatkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Hati-hati betul ya, perkara dosa-dosa online menika nggih. Dosa-dosa online nggih. Ya, karena semua hari ini pun online, Mbak, judi online. Nggih. Napa
zina online. Semuanya online. Dosa online hari ini luar biasa banyaknya, Pak. Makanya senjata paling hebat yang dimiliki setan hari ini itu apa? Senjatanya adalah HP kita. HP kita itu senjata setan akhir zaman, Pak. Ini. Itu luar biasa. Ngerti nggih? Itu Bapak sekalian rahimakumullah. Terus yang keempat itu adalah sedikitnya rasa malu. Kemudian yang kelima adalah perkara yang bisa membatalkan amal adalah panjangipun angan-angan. Angan-angan niku napa, Bu? Angen-angen, keinginan-keinginan terhadap dunia ini. Panjang angan-angan, tulul amal. Silahkan punya cita-cita boleh, punya keinginan boleh, tapi kita juga harus realistis. Harus realistis. Jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu panjang angan-angan seolah-olah kita ini hidup selamanya. Akhirnya pun ngelumpuk ke harta itu sampai korupsi seperti itu buat apa, Pak? Uang triliunan niku nek dihabiskan sampai 7 keturunan niku nggih boten telas kan. Itu karena orang itu terlalu panjang angan-angan. Dan terus di antara penyebab lahirnya koruptor itu juga salah satunya karena panjangnya angan-angan. Lah omah siji kan nggih pun cukup tadi kan ngaten. Sing dipanggeni, sing nggih dilenggahi, buat istirahat niku nggih griya niku wis tunggal mawon gitu ya. Tapi karena orang panjang angan-angan pingine omah iki tiap negara gadah omah ngoten nggih. Ya niku nggih. Ing Solo gadah omah, mengeting Malang gadah omah, Jakarta nggih gadah griya. Wah, akhiripun ya, segala cara dia kumpulkan uangnya untuk membangun angan-angannya tadi itu. Lah menika nggih, dados tidak perlu panjang angan-angan. Sudahlah dunia ini apa yang kita pakai, apa yang kita makan, ngoten nggih. Apa yang kita tinggali sampun nggih. Kalau kita sudah bisa makan hari ini, sudah punya pakaian untuk kita gunakan, sudah ada tempat tinggal untuk kita istirahat, niku pun cekap. Ngoten nggih. Kalaupun ada tambahan itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala, pun ngoten mawon boten sah ngoyo-ngoyo. Ngoten nggih. Boten sah panjang-panjang keinginan-keinginannya, angan-angannya. Ya. Tulul amal, panjang angan-angan. Itu bahkan bisa menjadikan su'ul khotimah, naudzubillah. Lah nek tiyang nek pun panjang angan-angan niku kan ibadahe dadi lali. Ibadahe lali padahal tujuan utama ting donya niku mboten hidup di dunia. Ya, bukan memperbanyak rumah, bukan memperbanyak kekayaan. Tapi memperbanyak amal kita, sangu kita niki niku pun cekap nopo dereng, anggenipun kita mengumpulkan saku, ya, mengumpulkan sangu amal niku pun cekap nopo dereng. Itulah yang harusnya selalu kita persiapkan. Ya, perjalanan niku tasih panjang, Pak. Nggih. Dunia niku paling pinten to. 100 tahun niku pun jarang ngoten nggih. Hari ini 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Terus kalau kemudian kita sebagai orang beriman, ya insya Allah kita yakin Bapak Ibu sekalian, kita hanya melewati saja. Dan perjalanan setelah ini masih panjang, masih ada mahsyar. Panjenengan kita semua akan dikumpulkan di mahsyar, pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Berapa ribu tahun Pak mahsyar itu? Lah, dibandingkan hidup di dunia kan sangat pendek sekali. Lah monggo Bapak sekalian nggih. Kita cukupkan angan-angan kita gitu nggih. Kita pendekkan angan-angan kita
ampun terlalu berlebih-lebihan. Boleh kita itu memiliki keinginan rumah yang baik, boleh, rumah yang bagus, boleh. Kita berkeinginan punya kendaraan yang baik, keluarga biar gak kehujanan, boleh. Ya. Tapi jangan kemudian berlebih-lebihan di dalam berangan-angan. Kemudian yang terakhir, yaitu dolimun la yantahi, perbuatan dolim yang tidak berhenti, yang terus-menerus dilakukan. Maka itu juga mampu untuk menjadikan sia-sianya amal-amal kita. Lah menika nggih. Napa dolim niku, Bu? Dolim niku napa maksudipun? Ada dua makna dolim niku. Dolim niku di dalam Al-Quran, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kedoliman yang besar. Syirik itu juga termasuk kedoliman. Terus berarti hidup jangan sampai kita syirik kepada Allah. Jauhi segala bentuk kemusyrikan, jauhi segala bentuk hal-hal yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dolim juga berarti nopo? Kemaksiatan, dzulmun li nafsi. Ya, dolim itu adalah kemaksiatan. Kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, yang dilakukan seseorang itu adalah kedoliman yang dilakukan untuk kepada dirinya. Ya, dolimul li nafsi. Ya, adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian juga dulmun di sini adalah kedoliman, maksudnya adalah keburukan. Ya, untuk orang lain, ya, untuk saudara-saudara kita yang lain. Banyak sekali bentuknya. Ya. Kedoliman terhadap harta orang lain, kedoliman terhadap kehormatan orang lain, kedoliman terhadap hak-hak orang lain. Nah, ini banyak sekali. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ke-6 perkawis yang kita semuanya hendaknya berhati-hati untuk menjauhinya, untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ke-6 perkara ini, supados amal-amal kesainan-kesainan yang sudah kita lakukan tidak sia-sia atau dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadikan perantara masuk surganya kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mugi-mugi ingkang sekedhik punika wonten manfaatipun bagi khususipun kula piyambak dan umumipun untuk jamaah pengawasan ahad pagi PRM Dayu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan panjenengan Ustaz Saiful Haq ingkang sampun paring tausiah wonten ing wekdal injam menika. Bapak sinartanipun ingkang hormati, purwa madya pesananipun rumatinipun pengaosan sampun paripurna. Kanthi mekaten sumangga kita syukuri kanthi waosan kamdalah sesarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kunduripun nderekaken sugeng billahi taufik wal hidayah wa bidzil wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.